Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Teguh, selaku dosen mata kuliah kewirausahaan gizi. Di sini kami akan melakukan wawancara kepada pebisnis di bidang kesehatan dan farmasi. Sebelumnya perkenalkan, saya Maria Murti Rahayu dengan NIM 21113110017. Halo, ada teman saya. Saya Liberta Sofia Umasiba dengan NIM 21113110115. Nama saya Nadia Kaludi Safira dengan NIM 21131111021. Ya, tentu. Oke, jadi perkenalkan, saya Maria Murti Rahayu, mahasiswa IKI Surabaya, dan ada teman saya. Silakan perkenalkan diri. Teman saya. Saya Liberta Sofia Umasiba. Ya, Halo Kodeki, selamat pagi. selamat pagi Kak Nadia. Nama saya Nadia Kalu dari S1 Ilmu Gizi. Ya. Ya, mungkin segitu aja. Terima kasih. Oke, di sini kami akan melakukan wawancara kepada Bu Deki dalam memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan gizi. Di sini kami akan mewawancara Bu Deki sebagai pebisnis di bidang kesehatan dan farmasi. Baik, terima kasih. Oke. Jadi awalnya kami memulai untuk berbisnis ya di apotek ini. Apotek kami Megatani baru buka di 11 Juni 2011. Jadi udah 12 tahun lebih ya, nanti Juni 13 tahun kita udah merintis usaha apotek ini. Dimana sebetulnya kalau apotek ini ada dua sisi ya, karena kami melihatnya sebagai sisi pelayanan Kak, seperti itu. Tapi dimana pelayanan ini juga memperhatikan artinya kelanjutan ya, ketahanan bisnisnya seperti itu. Ya, baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi memang secara support ya dari keluarga, dari teman-teman juga sangat besar sekali ya. Apalagi kami kan memang basicnya kami ini apoteker, kami memang kuliahnya di bidang kesehatan ya. Untuk tujuannya dari pihak kampus pun sejak awal kita kuliah itu sudah didorong untuk kita didorong untuk menjadi seorang entrepreneur ya, seorang wirausaha. Makanya di beberapa kesempatan saya juga membawakan macamnya dengan para trainer ketika ya. Jadi memang support keluarga ini sangat-sangat penting, dan terutama dari pihak fakultas itu sudah memang benar-benar sinergis ya dengan dari Kemenkes maupun dari organisasi kita yaitu PJIAI itu, termasuk dari PDIA itu, dan memang kita didorong untuk ayo kita bisa mengabdi ke masyarakat gitu ya dengan cara yang tepat dan mendekat ke masyarakat. Oleh apa ya, bisa jadi buka usaha apotek, terus kemudian kalau yang teman-teman di rumah sakit ya otomatis menjadi apoteker di rumah sakit maupun di industri dalam bidang memproduksi obat-obatan seperti itu Kak. Jadi perjuangan kami juga begitu kuat ya, karena mau tidak mau ya Kak ya, udah 4 tahun kuliah S1 dan jadi lagi 1 tahun profesi Kak. Jadi 5 tahun ini benar-benar diubuk-ubuk tentang kesehatan gitu ya. Jadi benar-benar kita dari persiapkan untuk ayo bersama-sama di bawah Kementerian Kemenkes bersama Indonesia untuk benar-benar menjaga kesehatan masyarakat Indonesia kita nih Kak. Jadi memang support dari teman-teman dan keluarga itu sangat penting ya tuh. Betul sekali Kak, sangat penting sekali itu. Karena keluarga otomatis kalau kita berusaha seperti ini ya Kak ya, yang jadi orang pertama yang didukung ya pasti keluarga kita ya. Nah, fakultas memang udah mendukung, memberikan segala pengetahuan, segala aktivasi, semuanya clear ya. Cuma ketika kita mau melangkah, ini kan juga gak gampang ya kayak bisnis ini namanya merintis kan juga butuh mental ya. Bicara mental ya. Ini kalau keluarga nggak dukung, nggak support, ngeri sedap ya. Mentalnya bisa up dan down. Silakan Kak.
Untuk pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh teman saya. Terima kasih pertanyaan Kak ya. Jadi memang bicara kita mengenai tantangan ini memang hal-hal apa ya yang jadi isu ya untuk bisnis, isu top of mind ya. Di bisnis ini kan selalu dinamis ya, selalu berubah. Baik kita tahu akhir-akhir ini, contoh aja kemarin waktu kita masuk COVID ya Kak ya 2020 ya, itu metode semua bisnis akan berubah ya. Yang semua offline jadi online ya. Kuliah pun juga sama Kak ya, semua offline jadi online. Bahkan dosen-dosen pun harus akhirnya beradaptasi ya, gimana cara buka Zoom, buka Google Meet gitu ya, yang semula cuma pakai data harus pasang wifi gitu ya. Jadi itu juga sebagai tantangan ya. Terus laptopnya juga kalau nggak mumpuni juga akhirnya nge-lag gitu ya, putus-putus, suaranya nggak nyampe segala macam. Sedemikian juga ketika kita bisa di bisnis Kak, sama Kak seperti itu Kak. Jadi tantangan ini kalau Kakak bilang gimana Kak kita mengatasinya, otomatis dari dalam dan dari luar kita lihat. Kalau Kakak pernah dengar mungkin ini, kita pernah dengar bicara analisa SWOT ya, betul ya? Dengar ya? Nah itu analisa SWOT itu sebenarnya benar-benar dijalankan seorang pebisnis, itu dari evaluasi mingguan, bulanan, 3 bulanan, 6 bulan, bahkan tahunan. Karena apa? Karena dinamis ini, dari percepatan perkembangan teknologi yang begitu kuat ini, benar-benar membuat kita harus cepat beradaptasi. Ya, nah, kalau saya sendiri, saya upgrade untuk tools-nya. Nah, contoh di 2017 kami mulai pakai namanya sistem POS yang semulanya manual gitu ya, masih tulisan tangan semua, serba manual, repot banget. Akhirnya kita masuk ke digitalisasi ya, mulai pakai sistem komputerisasi. Habis itu kita mulai melihat peluang-peluang di luaran. Makanya saya bilang kemarin, di era sekarang eranya elaborasi, era kolaborasi. Nah, begitu ada Halodoc masuk, kita join, betul Kak ya? Ada Go Apotek, kita ikut join Go Apotek. Dengan begitu kita pasar kita jadi makin luas. Kita nggak hanya melayani Surabaya atau mungkin satu kecamatan. Kalau kita apotek kan banyak ya, karena satu jalan pun banyak apotek itu. Kalau kita ngomong satu kecamatan terlalu luas, satu RT mungkin ya. Tapi dengan adanya Halodoc, adanya Go Apotek dan teman-teman PSF lainnya, penyelenggara sistem ini ya, elektronik farmasian ini, kita jadi bisa main sampai se-Indonesia Kak. Jadi pasar kita jadi semakin luas, bukan lagi bicara kecamatan atau RT, tapi tingkatnya kota, Surabaya, bahkan sampai ke Jawa Timur dan nasional seperti itu Kak. Jadi yang pertama otomatis kesiapan ini ya, teknologi ya, kita harus update, komputernya juga di-update juga. Kemarin saya juga beli komputer satu ya, saya coba dua-duanya, saya coba satu tuh yang untuk server, yang bagusan yang Core i5, satunya saya kasih Celeron. Ternyata yang Celeron nggak mampu Kak. Akhirnya kita harus update lagi ke Core i3 gitu ya. Jadi hal seperti itu, termasuk diri kita. Nah, gimana Pak diri kita? Kita punya skill di sini. Kalau dari sisi saya selalu sampaikan teman-teman, ayo update diri kita dari sisi komunikasi. Karena kita kan ini bisnisnya kan building people, betul Kak ya? Membangun manusia ya. Kita selalu berkomunikasi dengan manusia, walaupun kita pakai teknologi tetap manusia. Cara komunikasi juga sangat penting Kak. Ya, cara kita menyampaikan informasi juga sangat penting. Kalau salah, jadi miskomunikasi, akhirnya tidak terjadi penjualan. Bisnisnya tidak ada omset. Kalau tidak ada omset berarti tidak ada keuntungan. Gitu kan ya. Itu dari sisi kita lah. Terus juga tim kita juga kita bekali dengan keilmuan, yang pasti keilmuan ya tentang farmasi, tentang update. Contoh aja kayak Kakak mungkin pernah tahu produk Voltaren, tahu produk Voltaren, saya sebut merek ya. Natrium diclofenac, pernah tahu ya. Itu paling umum dipakai untuk segala macam nyeri, bahkan jadi obat dewa gitu ya. Nyeri gigi, nyeri lutut, nyeri asam urat segala macam. Nah, ternyata dari pihak Kemenkes sudah memberikan edaran sama BPOM hanya boleh dipakai 2 kali sehari. Nah, hari ini pun itu sudah sekitar 2014-an ya, berita itu sudah launching ya, atau 2015-an ya. Tapi sampai hari ini banyak tenaga kesehatan lain yang masih meresepkan 3 kali 1 Kak. Nah, itu jadi POV kami ya, jadi point of view kami, jadi kekuatan kita ketika kita nyampe ke pasien, Bu, Pak, pengetahuan baru dari kami, kalau obat ini hanya bisa dipakai 2 kali ya sehari. Loh, kok gitu? Dokternya kan 3 kali. Ya Pak, itu dari sisi dokter silahkan, cuma dari kami sisi apoteker di apotek, kami udah update informasi seperti ini. Jadi itu saya berharap jadi satu informasi terbaru di mana pasien itu dengarnya dari kami gitu Kak, dari kita. Sehingga itu jadi tidak lebih untuk kita dibanding apotek lain. Itu tantangan seperti itu Kak, karena pelayanan juga terus berkembang ya. Secara kita main juga terus berkembang. Nah, kita juga harus bisa
kembangkan seperti itu. Terus kita juga kembangkan ketika ada tantangan, kami semakin mendekat Kak. Kami lebih gampang dijangkau. Yang dulu kalau awal-awal kita pakai BBM ya, masih menangi BBM ya, sangat terbatas BBM, dulu pakai fax padahal ya. Sekarang kita pakai Android gitu ya, sudah pakai kirim resep dan kita jemput bola, kita melayani pengiriman ke rumah pasien. Jadi obatnya dikirim sambil ngambil resepnya, jadi pasien nggak repot. Jadi memberikan kemudahan-kemudahan kepada pasien. Kurang lebih seperti itu Kak. Nah, nanti kita akan bahas lagi belakang kalau ada yang lebih mendetail. Terima kasih. Perkembangan ya, baik. Jadi perkembangan ini kan semakin pesat ya, dan bahkan yang sudah jalan pun, ini seperti contoh ya, yang Halodoc, yang sudah jalan pun mereka terus update aplikasi, update peraturan gitu Kak ya. Jadi perkembangan ini bisa dari dua arah Kak ya, dari sisi organisasi kita, dari kementerian juga terus berkembang. Seperti contoh sekarang ini, kita lagi ditarik sama Kemenkes ya, untuk setelah untuk SKP, poin-poin SKP itu, kita Kemenkes itu bersiap ya, harus benar-benar melek teknologi, pendaftaran harus segera aktif. Jadi kalau ada informasi harus segera diadaptasi tadi, segera artinya dilaksanakan. Misalnya ada perubahan ini, dari kemarin kita laksanakan, kita ikutin. Jadi jangan tunggu-tunggu, nanti tunggu di last minute kita baru hubungi teman-teman kita di organisasi. Ayolah, minta tolonglah, bantuin kami. Sudah telat, yang lain sudah lari, kita baru bersiap lari. Nah, itu ya, itu dari sisi kami ya. Kalau dari industri sendiri benar-benar memang udah benar tahu perkembangannya benar pesat ya. Akan ada obat-obat baru yang akan launching, kita harus segera mempelajarinya dari sisi indikasi, dari sisi komposisinya, dan itu tadi akan menjadi kekuatan kita untuk kita bisa share dengan masyarakat. Karena apa? Karena kalau kita lihat kakak tadi bilang perkembangan benar sekali, karena kadang-kadang masyarakat pasien itu tahu lebih dulu daripada kami. Itu yang paling celaka ya. Kadang-kadang mereka pakai ke apotek, WA, tahu enggak, saya mau obat ini. Dan kita jadi kebingungan, obat apa ya? Nah, enggak boleh kayak gitu. Jadi kita harus tahu lebih dulu. Caranya Kak, menghadapi tadi, dari sisi kedua tadi, kita membangun komunikasi yang baik dengan para distributor obat, para prinsipal, para medical representative. Jadi kalau ada yang datang ke apotek, jangan dicuekin ya, didatengin, diajak ngobrol gitu ya. Nggak boleh diajak ngopi sih. Jadi apalagi puasa gini ya, nggak boleh ngopi. Jadi kita ngobrol aja, Kak, ada informasi apa, ada perubahan apa gitu ya, harganya naik apa enggak, ada obat apa ya. Karena kadang-kadang mereka juga lupa menyampaikan ke kami, karena mereka juga apoteknya banyak ya, mereka juga membawai, mereka juga nyaris ke apotek, jadi kadang-kadang mereka tuh lupa menyampaikan seperti itu. Yang saya lupa itu kenaikan harga Kak. Nah kalau kenaikan harga gimana Kak, itu juga jadi satu problem ya. Kalau kita yang paling dekat perubahan harga itu tiap bulan ada perubahan harga ya, perkembangan harga terus berkembang, itu juga jadi problem sendiri untuk kita. Pasien yang semulanya, loh kemarin saya beli harga sekian loh, terus sekarang kok udah naik gimana, itu cara kita komunikasi juga menyebabkan closing apa enggak, itu salah satu kayak gitu. Jadi benar-benar menghadapi perkembangan, bersiap dari diri kita dan mempersiapkan, artinya memprediksi segala sesuatunya dengan baik. Begitu Kak. Baik. Oke, baik, terima kasih Deki untuk jawabannya. Mungkin pertanyaan selanjutnya dari media. Jadi terima kasih buat pertanyaannya gitu ya, untuk saran-saran untuk teman-teman semua, terutama ini dari kampus IKBIS ya, dari kampus Tikas, ketika mengawali untuk berbisnis di bidang kesehatan, yang pertama Anda harus yakin gitu ya. Anda harus yakin, karena apa? Karena apa yang Anda pelajari selama ini sudah pasti akan kita gunakan di lapangan gitu ya. Ibaratnya kalau kita nih di kampus sekarang ini ya, belajar teori dan praktek gitu ya. Kalau Anda udah belajar teorinya sudah sampai 4 tahun S1, saatnya Anda akan berpraktek gitu ya. Dan Anda harus ingat betul, ketika berbisnis nanti itu Anda harus ingat betul apa yang Anda pelajari itu Anda akan aplikasikan ke sistem ini, ke sistem, artinya di jaringan kerja ya. Nanti di mana di sistem pekerjaan ini pun Anda akan bersinggungan dengan tenaga kesehatan lain, dengan nakes lain, termasuk saya sebagai apoteker, teman-teman dokter ya, teman-teman perawat, betul ya teman-teman ya, dan juga kompetensi lainnya ya, termasuk dari ahli gizi, ada juga ya fakultas gizinya, terus kemudian juga nanti ada rehab medik itu, ada rehab medik juga, sekarang juga lagi rame rehab medik ya, banyak kasus rehab medik juga fakultas. Anda harus benar-benar bersiap diri, artinya yakin aja dulu ya, yakin dulu bahwa Anda pasti bisa gitu ya, karena dengan Anda berada dari keyakinan itu akan, artinya
sel-sel kita ini akan bereaksi gitu ya. Dan kalau kita ngomong semesta, itu ada namanya ilmu namanya mestakung ya, semesta mendukung. Mungkin pernah dengar ya. Jadi kalau kita ini ada niatan baik untuk kita lempar ke alam dalam bentuk kita dari berbisnis di bidang kita, apa yang kita kuasai, yakinlah nanti alam akan membalas ribuan kali lipat lebih baik lagi untuk itu. Itu yang pertama ya. Jadi benar-benar Anda harus yakin dulu. Dan kedua, Anda harus yakin bahwa apa yang Anda kerjakan nanti benar-benar Anda artinya ini ya, niatnya untuk ibadah teman-teman ya. Jadi ini niat yang paling ini harus ada niat untuk ibadah, bahwa apa yang Anda kerjakan akan dilihat sama Yang Maha Kuasa. Kalau niatnya baik pasti jalannya akan baik-baik saja, walaupun nanti ya akan ada tantangan, pasti akan ada. Tapi Anda kalau sudah berjalan dengan keyakinan tadi, saya rasa segala tantangan akan dapat diatasi teman-teman ya. Dan kedua, Anda harus tadi melakukan analisa yang baik ya teman-teman ya. Analisa baik untuk apa Pak? Itu tercantum di dalam business plan. Anda harus menyusun sebuah business plan yang tanda kutip bukan yang, karena gini, business plan itu kan juga nggak 100% akan sama dengan apa yang kita hadapi ya. Tapi paling nggak business plan itu menjadi acuan kita. Di dalamnya dia ada SWOT, sebenarnya SWOT itu menjadi arah panduan kita. Ya kita nggak salah jalan teman-teman ya. Kita nggak tersesat. Gitu ya. Jadi ketika jalan itu sudah tahu ujungnya kemana. Ada satu motivasi bagus, kita diajar untuk memulai dari akhir. Paham ya teman-teman ya? Memulai dari akhir. Jadi kita sudah tahu ujungnya, endingnya kita apa. Ya, bahwa seperti di dunia kesehatan Anda harus benar-benar pasien oriented. Apapun yang kita pikirkan, apapun apa yang kita akan berikan untuk di bisnis kita ini, apa yang untuk kita kembangkan di bisnis ini untuk kepentingan pasien teman-teman ya. Artinya untuk pelayanan, dan percayalah itu semua akan berakhir dengan sangat baik. Itu teman-teman ya. Dan satu quote terakhir dari saya, sudah saya sering bagikan, ada satu quote baik teman-teman dari Abraham Lincoln ya, orang ini mantan presiden Amerika Serikat ya. Katanya kalau dia dikasih waktu ya 6 jam untuk memotong pohon gitu ya, dia akan mengasah kapaknya dulu selama 4 jam pertama teman-teman ya. Artinya apa? Persiapan itu sangat-sangat penting. Jadi siapkan diri kita, siapkan apa yang menjadi bagian kita, dan dialah Tuhan yang menyelesaikan jadi bagian Tuhan sendiri. Terima kasih. Ya, mungkin itu aja pertanyaan dari saya untuk Kodeki. Setelah itu saya kembalikan ke Maria ya. Terima kasih Ko. Terima kasih Kang Dian. Oke, jadi itu adalah pertanyaan terakhir dan juga merupakan pertanyaan penutup dari wawancara kami pada hari ini kok. Sekali lagi saya mewakili teman-teman Nadia dan Fian mengucapkan banyak terima kasih. Kami sangat menghargai sekali Kodeki atas waktunya untuk kami, untuk membantu kami dalam mengerjakan tugas ini. Siap. Senang sekali kalau bisa berbagi dengan teman-teman, apalagi di luar fakultas saya ya. Saya sudah mulai jadi lintas universitas ya. Bersyukur sekali bisa berbagi, semoga jadi hal yang baik untuk kita semua. Ya, dan terima kasih juga atas motivasi serta pembelajarannya kok dalam bidang bisnis, kesehatan, dan farmasi. Banyak hal yang dapat kami peroleh melalui wawancara singkat tadi dari Kodeki.